Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Semoga semuanya sehat. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Taala. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bapak harapkan kita semua berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Nailul Falaqah teman-temannya dipimpin untuk Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni. Baik anak-anak sekalian, semoga dengan berbahagia tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah. Ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri kalian sendiri ataupun untuk orang-orang di sekitar kalian. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mulai pelajaran, alat belajar kita Sudah. ya sudah ya. Kemudian penggaris ballpointnya dan yang lain-lain alat-alat belajarnya dipersiapkan agar supaya nanti kalian bisa mencatat beberapa hal penting di dalam pembelajaran hari ini. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mulai pembelajaran, coba Bapak tanyakan gimana? Sudah siap semuanya? Siap. Sudah sarapan? Nafis sudah sarapan? Belum. Tuh, belum. Harusnya tadi sebelum mulai itu sarapan dulu. Nah, ini Bapak sudah sudah menjadwal pembelajaran kita itu agak siang, jam 7:30 ya kita maksudnya. Itu memang Bapak sengaja agar supaya kalian yang punya aktivitas pagi ya dia selesai dulu, misalnya membantu orang tua menyiapkan sarapan bagi yang perempuan. Kemudian baik, sebelum masuk pada inti materi, coba Bapak cek dulu kehadiran kalian ya satu persatu. Muhammad Nafiq, ada Muhammad Nafiq? Ya. Lulu Firdausi Ada. ada ya. Esta Eliana? Ya ada. Yulianti? Ada. Tentang materi yang sudah dipelajari pada minggu sebelumnya. Coba Bapak tanya sekarang, materi yang sebelumnya itu membahas tentang apa? Coba Eva Eliana. Ada rukun haji ya. Jadi pembahasan kita pada minggu yang lalu adalah tentang haji dan umroh ya, yang lalu. Coba yang pertama, ada yang masih ingat rukun haji ya, tentang rukun-rukun haji. Rukun haji itu ada berapa? Coba Anissa. Anis, rukun haji ada berapa? Rukun haji ada? Ada 6. Ya, yang nyari ya. Rukun haji ada berapa, Anis? Ada 6. Baik, ada 6. Ya, rukun haji itu ada 6. Coba yang pertama apa? Muhammad Nafi, sebutkan. Rukun haji yang pertama. Ihram.
Ya, bagus. Ihram. Jadi ihram itu merupakan rukun haji yang pertama. Ihram itu disebut juga dengan niat. Kemudian yang kedua wukuf. Nah, sekarang coba rukun haji yang ketiga. Lulus. Tawaf. Ya, rukun haji yang ketiga tawaf. Ini rata-rata kalian masih ingat ya pembelajaran yang telah kalian pelajari sebelumnya. Baik anak-anakku sekalian, keterkaitan pembelajaran yang telah lalu dengan pembelajaran yang akan kita pelajari. Ini yang pertama, haji dan umroh itu merupakan salah satu rukun Islam. Nah, ini sudah masuk pada aspek-aspek pembelajaran yang akan kita pelajari ya. Coba saya tanya, Bapak tanya sekarang, rukun Islam itu ada berapa? Nah, ini Lulu. Ada berapa rukun Islam itu? Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Cuman kita itu tidak bisa melaksanakan ibadah haji dengan benar, kita tidak bisa melaksanakan umroh dengan benar tanpa adanya Islam di negara kita ini. Jadi sangat bersyukur kali Islam itu bisa masuk di Nusantara ini. Islam itu bisa masuk di negara kita ini. Jadi bagaimana nanti proses masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri, bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara itu sendiri, alur dakwahnya bagaimana, nah itu yang akan kita pelajari. Maka tema pembelajaran kita pada hari ini adalah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara, dengan materi pembelajaran adalah sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ini begitu ya. Baik anak-anak sekalian, manfaat pembelajaran kita, manfaat pembelajaran kalian nanti belajar tentang bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara ini. Yang pertama adalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai asal-usul masuknya Islam ke Nusantara, sehingga bisa mengambil hikmah dari perjuangan para pendakwah dalam menyampaikan risalah Islam khususnya di Nusantara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memupuk rasa cinta kita pada Islam, sehingga dengan semakin cintanya kita kepada Islam, nanti kita bisa lebih takarrub, bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat yang bisa kita. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa paham ya bagaimana sejarah masuknya Islam di Nusantara. Paham dalam hal ini, memahami dengan benar begitu. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara ini berdasarkan kronologi waktunya. Belum Bapak masuk pada pembahasan yang ingin kita bahas tentang bagaimana sejarah masuknya Islam di Indonesia, Bapak punya satu pertanyaan di sini. Apa yang kalian ketahui tentang sejarah itu? Jadi coba sejarah dalam pikiran kalian itu apa? Coba saya minta 2 saja. 2 saja yang bisa mengemukakan pengertian sejarah dalam versi kamu. Pengertian sejarah itu apa kira-kira? Menurut saya, sejarah adalah kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Bagus ya. Ada yang lain di sini? Siapa tadi? Dulu. Ya, silakan dulu. Kira-kira lu. Kalau menurut saya, Ustadz, sejarah adalah peristiwa di masa lalu yang pernah dibuat manusia. Semuanya bagus, semuanya benar. Cuman di sini Bapak hanya menyempurnakan saja tentang pengertian sejarah. Jadi betul tadi ya, pendapat Lulu dan juga pendapat Anis gitu, ketika digabungkan, sejarah itu merupakan suatu rangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lalu serta berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Baik, subpokok bahasan kita ada 2 ya. Yang pertama, alur masuknya Islam di Nusantara, dan yang kedua, bagaimana cara Islam itu didakwahkan di Nusantara ini. Anakku sekalian, sebelum masuk pada pembahasan yang lebih mendalam tentang masuknya Islam di Nusantara, kemudian bagaimana alur dakwahnya, Bapak di sini sudah membagi
menjadi 3 kelompok ya. Bapak harapkan nanti di masing-masing kelompok ini bisa bekerja sama dengan baik agar supaya pembelajaran yang akan kita pelajari nanti bisa bisa lebih dipahami oleh kalian dengan adanya pembagian dan kerjasama antar kelompok ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum setelah pembagian kelompok tadi, coba di sini Bapak ini ya mulai dulu dengan ada satu video di sini. Perhatikan alur perjalanan masuknya Islam ke Nusantara. Di sini Bapak sudah menskemakan ya. Dari awal lahirnya Islam, kita tahu Islam itu lahir di Mekah pada tahun 611. Ini bertepatan dengan Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah Islam lahir di Mekah, kemudian Islam berkembang ya ke Mekah, Madinah, dan sampai ke seluruh Timur Tengah. Jadi di Mekah dulu berkembang, kemudian berlanjut ke Madinah, kemudian setelah itu berlanjut lagi ke Timur Tengah, ke bagian Eropa, dan akhirnya sampailah ke Nusantara. Kapan masuknya Islam di Nusantara? Seperti yang sudah sama-sama kalian saksikan tadi di video, masuknya Islam ke Nusantara itu diperkirakan. Ya. Di sini ada bahasa diperkirakan karena memang ini masih belum artinya masih multi tafsir ya. Jadi banyak pendapat. Cuman pendapat yang paling dekat dengan benar itu ya terjadi kira-kira pada abad ke-7 Masehi atau ke-13 Hijriah. Sekarang apa motivasi pendakwahnya? Jadi ngapain gitu loh, ngapain kemudian pendakwah itu mau menyampaikan Islam ini. Nah, di sini motivasi yang menjadi motivasi para pendakwah itu adalah hadis Nabi SAW, sampaikan apa-apa yang berasal dariku, kata Nabi, walaupun hanya 1 ayat. Kemudian Islam masuk ke Indonesia seperti yang sudah dijelaskan tadi pada abad ke-7. Namun keberadaan para penghulu Islam menjadi jelas pada abad ke-13. Ada berapa teori? Teori pertama, masuknya Islam ke Indonesia itu ada teori apa nih? Teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia. Kemudian yang terakhir, teori Cina. Jadi ada 4 teori ya yang menyatakan masuknya Islam ke Indonesia. Teori Mekah, Gujarat, teori Persia, dan juga teori Cina ya. Kemudian yang kedua, pembahasan kita yang kedua adalah bagaimana Islam itu didakwahkan di Nusantara ini, begitu. Baik, yang pertama didakwahkan dengan perdagangan, kemudian pernikahan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Itu bagian dari dakwah juga. Jadi dakwah itu ada 5 tadi ya. Ada perdagangan, pernikahan, pendidikan, hubungan sosial, dan juga kesenian. Baik, yang ini mungkin pembahasan terakhir tentang pendakwah ya, pendakwah Islam, bagaimana kemudian Islam itu didakwahkan. Ini di sini ada 9 wali ya, 9 wali yang kita kenal dengan Wali Songo. Di situ sudah ada Sunan Ampel, Sunan Giri, Gresik, Sunan Bonang, Derajat, Muria, Kudus, Kalijogo, dan Sunan Gunung Jati. Baik anak-anak sekalian, sudah sampai kita pada presentasi diskusi antar kelompok. Yang pertama, kelompok 1, nanti disiapkan ya jawabannya ya, sesuai dengan hasil diskusi kalian. Ada berapa teori tentang masuknya Islam ke Nusantara itu?
Jadi ya sudah dijelaskan tadi ada teori A, B, C, D. Itu diskusi ini biar berjalan lebih baik, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengulang kembali beberapa hal yang sudah kalian diskusikan. Sudah selesai ya diskusinya, sudah 5 menit. Coba kelompok 1, ada berapa teori tentang masuknya Islam ke Nusantara? Siapa yang mewakili kelompok 1? Muhammad Nafiq mungkin. Teori tentang masuknya Islam ke Nusantara ada berapa? Coba kelompok 1. 4. Ya, silakan. Presentasikan kelompok 1. Ada berapa? Teori masuknya ada 4, sebutkan 4. Teori Mekah, teori Persia, teori Cina. Baik, kelompok 1 menjawab teori masuknya Islam ke Nusantara ada 4. Pertama teori Mekah, 2 teori Gujarat. Coba kelompok 2 sebutkan cara-cara Nusantara. Sebutkan cara-cara dakwah Islam di Nusantara. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Coba Anis saja. Kelompok 2. Perdagangan, Bisa diulangi? perdagangan, pernikahan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesehatan. Berarti ada 5. Kemudian coba untuk kelompok 3 sebutkan siapa yang mewakili kelompok 3? Yulianti mungkin. Yulianti, coba ada semua itu sebutkan gelarnya. Mikrofonnya nyala, Yulianti. Ya, silakan. Silakan kelompok 3. Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Baik. Bagus ya. Tadi sudah lumayan berjalan dengan baik diskusi antar kelompoknya. Sekarang karena waktunya juga sudah mulai sudah tinggal sedikit ini. Bapak tarik kesimpulan saja. Jadi Islam itu masuk di Nusantara melalui jalur perdagangan ya, berlangsung dengan cara damai. Agama Islam sudah masuk di Indonesia pada abad ke-7. Cuman Islam itu mulai menyebar sekitar abad ke-13. Menurut teori-teori tadi, kedatangan Islam ke Nusantara atau Indonesia ini dibagi menjadi 4 teori ya. Ada Mekah, Gujarat, Persia, dan yang terakhir teori Cina. Nah, tadi juga sempat dibahas tentang Samudra Pasai di Aceh yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kemudian yang kelima, penyebaran dan perkembangan agama Islam di Indonesia dilakukan melalui 5 hal ya, perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Baik anak-anak sekalian, belum Bapak mengakhiri materi ini, Bapak harapkan kalian di rumah kembali belajar, kembali mengingat-ingat tentang materi yang sudah kita pelajari. Kemudian jangan lupa modulnya juga dibaca, kemudian tetap berdiskusi antar kelompok agar supaya pembelajaran kalian biar pikiran kalian juga bisa konsentrasi tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari atau yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Anak-anak sekalian akan bersama-sama membaca doa dulu ya. Dulu Firdausia, silakan teman-temannya dipimpin berdoa. Nak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Bapak harapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa tetap jaga kesehatan ya. Jangan terlalu banyak keluar, tidak ada acara yang penting karena kesehatan kalian. Walaupun sama-sama ini seperti sekarang, daerah kita juga masih penyebaran COVID-nya masih cukup rentan ini. Jadi Bapak harapkan akan jaga kesehatan dengan baik, kemudian juga menjaga pola hidup olahraga dan lain sebagainya. Baik anak sekalian, kiranya ini yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.